Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat-sobat pintar dan warga sekolah? Masih bareng sama Mas Eka pastinya di podcast seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2024. Ya, di podcast kali ini kita akan ngobrol seputaran tentang PPDB jalur zonasi ya. Ya, kebetulan sudah ada narasumber di samping Mas Eka nih. Mas Eka nggak sendiri ya, bersama Pak Salikun selaku Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Pak Salikun? Alhamdulillah Mas, sehat. Wah, Semoga semuanya sehat semua ya. ceria sekali Pak. Iya, Alhamdulillah kemarin semua sukses kegiatan kita Expo Pendidikan maupun Goes. Wah, nah mudah-mudahan nih yang sekarang sedang berjalan PPDB juga sukses ya Pak ya. Hajatan besar kita. Hajatan besar kita sukses. Nah, untuk mensukseskan hajatan besar kita, perlu kita mengedukasi nih Pak, Iya. menginformasikan kepada para sobat-sobat pintar semua dan warga sekolah perihal tentang PPDB jalur zonasi. Nih Pak, kemarin itu 3 podcast sebelumnya ya kita sudah membahas mulai dari Pak PLT dan Wakadisnya secara umum, kemudian dengan Pak Ali PPDB bersama, kemudian kemarin dengan Pak Ait PPDB prestasi. Nah kali ini sobat pintar tuh ingin tahu nih jalur zonasi itu apa Pak? Kemudian mekanismenya bagaimana? Terus syaratnya apa? Ya apakah mungkin sama dengan syarat yang lain atau ada beda? Ya, boleh mungkin Pak Salikun menjelaskan secara umum untuk PPDB jalur zonasi ini. Monggo Pak. Terima kasih Mas Eka. Jadi yang pertama, hari ini adalah hari pertama mulai pendaftaran PPDB. Oh iya, ini hari pertama untuk informasi. Oh iya. Jadi jangan lupa untuk jenjang SD, SMP, Oke. SMA, SMK di mana jalurnya berbeda-beda. Dari mulai ada jalur zonasi untuk Iya. SD gitu ya. Oh berarti SD nih lagi jalan nih ya? zonasi jalan mulai. Kebetulan berarti nih kita Apalagi- bahas zonasi nih. Itu jadi kebetulan sekali. Dan nanti untuk jalur SMP, jalur SMA dan SMK jangan lupa sesuai dengan jalurnya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Oke. Jadi Mas Eka, bahwa jalur zoni adalah salah satu dari 4 jalur yang ada di dalam proses PPDB di tahun 2024. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa PPDB ini sebenarnya adalah bagian dari hajat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh peserta didik secara merata, secara tuntas juga. Dan diharapkan melalui proses PPDB ini awal dari penerimaan peserta didik baru untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, PPDB tahun 2004 pada prinsipnya adalah sama Pak Mas. Jadi bagian dari turunan atau berdasarkan dari Permendikbud dan Persesden ya. Yang kemudian kami turunkan dalam peraturan gubernur nomor 15 tahun 2024 ini. Jadi adalah peraturan yang baru nih, revisi perbaikan dari peraturan sebelumnya ya. tentang penerimaan peserta didik baru. Walaupun proses prinsipnya masih sama, yaitu apa? Objektif, transparan dan akuntabel. Insya Allah proses semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masyarakat bisa terbuka melihat bagaimana proses seleksi pendaftaran yang ada. Nah, di dalam jalur PPDB Pak Sony, bahwa sesuai dengan Pergub bahwa jalur zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak yang berdomisili di wilayah zona yang telah ditetapkan. Jadi kalau kemarin kan jalur PPDB bersama, jalur prestasi sudah dijelaskan gitu ya, afirmasi. Nah sekarang adalah orang-orang yang memang anak didik kita yang tinggal di dalam suatu zona tertentu. Berdekatan berarti ya Pak ya? Ya, artinya kita coba mendekatan zona yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ada aspek sebaran sekolah, kemudian aspek data domisili calon peserta didik, serta kapasitas dari tamu sekolah yang harus diperbaikan. Dan ini dicoba dikurasi dengan ketersediaan atau potensi jumlah usia sekolah di tiap zona itu. Nah, zona yang ada di kami bisa lebarnya adalah pengelompokan di satuan pendidikan berdaftar lokasi yang ditetapkan oleh kepala dinas. Nah, ini Mas Eka, ini harus tahu nih. Apa tuh Pak? Bahwa kalau sobat pintar pengen tahu di mana sih lokasinya, masuk zona berapa gitu ya? Nah, silakan dibuka di keputusan kepala dinas nomor 92 tahun 2024 tentang daftar zona prioritas untuk PPDB tahun pelajaran 2004-2005.
Dan ini mudah diunduh, Mas. Oh, berarti ini bisa diambil di Ya, websitenya website PPDB kita. ataupun websitenya Disdik ya. Jadi Itu bisa tersedia tuh ya Pak ya? Tersedia. Jadi bisa di disdik.jakarta.id atau di PPDB, siap PPDB. Berarti saya bisa tahu nih, wah saya masuk zona berapa nih, Iya. gitu ya. Jadi nggak perlu nanya-nanya bingung ini saya zona berapa, tinggal download terus dicari, maka nanti kelihatan tuh ya Pak, Betul. zonanya Jadi zona berapa. pastikan apa yang di-download itu ada sesuai dengan yang ada di keputusan kepala dinas Oke. tadi. Mm-mm. Jangan buka yang di Yang lain ya. sumbernya lain. Nanti downloadnya keluarnya jadi berbeda ya. Maksudnya mau ngambil zona di DKI, ternyata yang diambil download wilayah lain yang diambil ya. Dan secara aplikasi sudah misalkan suatu pemasukan kan mereka sudah pengajuan akun dan seterusnya. Betul. Pada satu ditetapkan zona SD mana yang bisa dipilih, SMP mana yang bisa dipilih, SMA mana yang bisa dipilih. Oke. Yang pasti zona ini, jalur zona ini hanya untuk SD, SMP, SMA. Loh, kan pendidikan kita ada 4 Pak jenjangnya, SD, SMP, SMA, SMK. SMK masa nggak diajak? Kenapa ini Pak? Ya, jadi SMK memang tidak ada jalur zonasi sebagai karena SMK kita kan bidang keahlian. Oh gitu. Nah, jadi beberapa SMA kita, misalkan SMA teknologi perkapalan itu kan wilayahnya di Jakarta Utara. Oh, Jadi enggak itu semuanya terbuka ada ya berarti. untuk semua calon peserta didik yang ada di DKI Jakarta. Oke. Nah, jadi mereka loh SMK-nya ada 3 jalur, yaitu afirmasi, prestasi, serta pindah tugas orang tua. Sedangkan kalau di zonasinya nggak ada SD, ya? nggak ada. Untuk SMK ya? Ya, karena memang pola program studi atau Beda ya, program dia. kajiannya berbeda. Ya artinya untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah yang ingin masuk SMK, dia tidak dilihat zona dong. Tidak. Berarti dia tidak perlu download yang zona tadi ya. Duh, Pak, ini kan tadi Bapak menyebutkan ya ada ajuan akun dan segala macam. Nah emang ini cara daftar itu sama atau gimana Pak untuk PPDB jalur zonasi ini gitu? Ya, jadi rangkaian mulai dari apa dulu nih kalau pengen ikut jalur zonasi ini? ya, makasih. Jadi gini, sobat pintar semua, bahwa jalur PPDB zonasi ini pada prinsipnya kita mendekatkan calon peserta didik kepada tempat tinggal, satuan pendidikan yang terdekat. Oke. Nah, ini berbeda dengan jalur prestasi. Iya. Ya, Oke, kalau prestasi kan pilih semua Nilai. sekolah bisa. Kalau dia hanya memilih satuan pendidikan yang memang sudah dalam zona tertentu yang sudah ditetapkan tadi. Dan dengan cara ini kita memberikan kesempatan akses pendidikan yang merata kepada semua warga. Oke. Gitu loh. Kalau prestasi kan dasarnya adalah Nilai. prestasi akademik dan non Iya, akademik. Nah, ini betul-betul atas dasar bagaimana akses terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Artinya didekatkan lah ya dari tempat tinggalnya, dari sekolahnya, Ya, betul. zonanya. Dan ini bukan keinginan dari Pak Salikun ya. Tadi kan sudah disinggung Turunan, tuh ya, ya. regulasinya mulai dari Permendikbud, terus turunannya dan turunan-turunannya sampai ke bawah itu bahwa memang ini adalah menjalankan aturan yang sudah ditetapkan ya, bukan semena-mena karena saya nih ya Mas Eka punya kuasa pengen udah bikin zonasi, bukan seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian untuk tata cara prosesnya kami jelaskan bahwa untuk SD kuota di tahun ini ada 73% Mas Eka. Oh lumayan Ya, besar, Pak. besar. Ini sebenarnya lebih besar daripada Ketentuan. Nah, yang itu hanya 70%. Oke, artinya Untuk SD. Wah. Jadi kita untuk DKI Jakarta lebih besar dari ketentuan yang minimal 70% dan kami sudah 73% untuk SD. Berarti 3% lebih Lebih besar ya. Nah, bagaimana proses? Sedangkan untuk SMP dan SMA memang sama, yaitu minimal 50%. zonasinya ya. Nah, sama Kuotanya ya Pak ya. kuotanya. Jadi sama dengan ketentuan dari pemerintah pusat 50% dan kami pun di Pergub juga hanya 50%. Oke. Gitu. Artinya kalau misalkan daya tampung di sekolah tersebut 100 untuk SD berarti yang diterima dari jalur 73. zonasi 73. Iya. Oh, itu lumayan. Ini memang jalur yang cukup paling banyak Banyak ini. dibandingkan 3 atau 2 jalur yang lain. Ini jalur gemuk ya. Jalur gemuk. Jalur gemuk ya. Nah, sekarang untuk proses pendaftarannya, nah ini untuk SD nih, jangan lupa. Hari ini itu mulai pendaftaran jalur PPDB jalur zonasi. Oke. Ini tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni. Oke. Nah, tanggal 12 Juni hari Rabu, itu jangan lupa waktunya paling lambat tanggal jam 14. Oh, ada batasnya nih Ada. di hari terakhir. Nggak bisa Jadi- saya misalkan daftar di jam 15 gitu. Enggak, kalau hari 10, 11, 12 boleh.
Kalau tanpa batas malam hari juga Boleh ya. Berarti ini nanti malam nih kalau saya mau daftarin anak saya masih bisa nih Pak ya. Hanya memang untuk tanggal 12 Juni Dibatasi hanya tanggal pukul 14.00. Oke. Kemudian kami akan coba umumkan pengumumannya tanggal 12 juga. Di hari itu juga. Hari itu juga selang 3 jam. Yaitu jam 17. Oh berarti jam 5 berarti 5 sore. Jam 5 sore ya. 5 sore itu sudah tahu nih hasil untuk SD. Oke. Ya. Tapi jangan lupa ini, jangan gembira banget ya. Iya biasanya kan kok ya namanya udah keterima ya gembira lah Pak. Gimana dong? Masa keterima nggak gembira gitu? Nah, ada satu tahapan ini yang terkadang kita lupa. Yaitu apa? Lapor diri. Lapor diri maksudnya? Jadi gini, peserta didik TPDB yang sudah diterima di tanggal 12 untuk SD ya. Iya. 17 maka hari besoknya tanggal 13 dan 14 itu harus melakukan lapor diri. Oke. Nah, simple mudah caranya, Mas. Bagaimana itu caranya? Nah, silakan nanti CPDB masuk lagi ke web PPDB ya, tinggal klik lapor diri dan di akunnya ya? Iya, di akunnya. Oke. Jadi diklik saja lapor diri, tidak perlu datang ke sekolah yang dituju ini. Nah, ini penting nih. Ini untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah. Ini langsung nih ya oleh Pak Salikun selaku Kepala Bidang SD tadi menyebutkan bahwa tidak perlu datang ke sekolah. Begitu ya, Pak ya? Iya. Jadi cukup menggunakan aplikasinya online ya. Secara online. Dan yang penting tidak ada berkas yang harus diupload. Karena sudah di awal ya. Oke. Jadi intinya hanya tinggal klik bahwa setelah selesai proses PPDB, peserta didik untuk SD selesai. Dan ini juga berlaku untuk SMP dan SMA. Semua jenjang berarti. Ya, jadi untuk SMP dan SMA nanti mundur, tidak sekarang, yaitu tanggal berapa? 24 sampai dengan 26 Juni. Untuk zonasi itu nanti ya. Untuk zonasi. Sama yang hari terakhir tanggal 26 Juni adalah pukul 4 sore. 14 sore jam 2. Itu terakhir seleksi batas seleksinya ya Pak ya. Tanggal 26 Juni. Nah, nanti tanggal 26 Juni hari itu juga sore hari pukul 17 adalah pengumuman. Hasil pengumuman final. Nah, nanti sebenarnya dalam proses itu ada namanya hasil sementara, hasil final. Nah, ini yang keliru nih, Pak. Kadang-kadang hari ini kita aman nih. Melihat di peringkat yang pertama. Nah, ntar sore mulai dipantau itu. Jangan kemudian hari ini diterima kemudian pasti terima sampai akhir. Karena proses pendaftaran real time gitu ya, secara terus-menerus bergerak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, nanti lapor dirinya untuk SMP SMA, tapi jangan sampai lupa adalah tanggal 27 dan 28 Juni. Untuk jalur zonasi ya, Pak. Zonasi paling lambat pukul 14 sore. Di hari keduanya setelah tanggal 28 itu ya. 28 berarti kalau saya boleh nyimpulin ini untuk yang SD nih Pak ya. SD. Ya karena yang sedang berjalan kan SD nih. Nih. Berarti ini tanggal 10, 11, 12. Nah, seleksinya itu dibuka mulai tadi jam 8 ya Pak ya. Kalau ngelihat dari jadwal jam 8 sampai 2359 nih di hari ini. Malam ini masih bisa nih ya. Terus kemudian lanjut lagi di tanggal 11. Tanggal 11 juga 24 jam dan di tanggal 12 nanti itu ditutup pukul 14.00. Berarti saya bisa milih sekolah itu 1359 masih bisa ya Pak ya. Pas begitu 14.00 nggak bisa ya. Nah, ini nyambung nih sama yang Pak Ait kemarin ngomong. Jadi nanti banyak kuda-kuda hitam di akhir-akhir jam penutupan. Nah, kemudian di hari tersebut juga di tanggal 12 itu nanti ada proses lapor diri. Betul ya Pak ya? Lapor dirinya hasil akhirnya itu keluar di jam 17.00. Nah, kalau sudah keluar dan dinyatakan keterima, hasil finalnya sudah keluar, maka CPDB-nya ini wajib melakukan lapor diri. Nah, itu kalau tidak lapor diri kenapa Pak? Nah, calon peserta didik yang sudah diterima, dinyatakan terima tapi tidak lapor diri, maka dianggap mengundurkan diri. Lah kan dia udah ngelapor diri Pak. Yang belum. Oh, yang belum. Yang belum. Kenapa harus lapor diri? Kalau dia tidak lapor diri maka dinyatakan mengundurkan diri. Dan ada resikonya dia tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Artinya di blacklist? Ya tidaklah. Ya artinya dia tidak bisa ikut di PPDB berikutnya, di jalur berikutnya ya. Artinya misalkan kan ada jalur pindah tugas orang tua. Tapi sebenarnya jalur zonasi kan ada tahap 2 di SD, ada tahap 2, ada 3. Maka dia karena sudah diterima tapi mengundurkan diri maka di tahap 2 dan 3 tidak bisa. Gitu. Di tahap 2 dan tahap 3-nya tidak bisa ya Pak. Kalau misalkan dia keterima tapi nggak mau lapor diri gitu. Iya.
Nah, sekarang untuk pilihannya nih. Nah, ini cara bahwa pilihan SD, SMP, SMA kan minimal 3, betul. Maksimal ya. Nah, ini banyak yang keliru nih, Pak. Pilih 1, 2 juga boleh. Tapi maksimal 3 yang ada di zona yang sudah ditetapkan tadi. Oke. Nah, apabila secara real time kita udah pilih sekolah A, B, C gitu. Ternyata nggak diterima semua. Boleh milih lagi. Iya, ganti pilihan. Ganti pilihan ke sekolah yang lain atau ke sekolah yang sama, Pak? Ya, jangan yang ABC lagi. Oh, karena tadi kan udah ketolak ya. Pilih yang C, D, E. Oke, gitu loh. Iya. Tapi di zona yang sama. Artinya kalau misalkan si calon peserta didik ini zonanya, di dalam zonanya itu ada 10 sekolah, berarti 10 itu bisa dong diambil. Bisa. Nanti tinggal dicobain mana aja. Yang paling bisa memungkinkan sesuai dengan kriteria yang ada. Yang nyangkut yang mana istilahnya Pak ya, yang nyangkut yang mana berarti bisa diambil. Kalau misalkan 9 nggak nyangkut ya masih 10 nggak nyangkut. 1 nggak ada yang nyangkut masa gitu. Oke, yang berikutnya nih yaitu terkait dengan bagaimana pola prioritas. Nah, jadi bahwa sebenarnya amanat Permendikbud tadi saya katakan bahwa ada penetapan zona. Nah, penetapan zona di kita memang memperhatikan ada sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, serta daya tampung sekolah itu. Nah, sekarang bagaimana zona yang ada di DKI Jakarta? Kita bagi ada 2 ya. Ada zona SD, SMP ya, yang satu kelompok pertama, dan SMP dan SMA. Untuk zona SD ini ada hal yang baru berbeda dengan tahun kemarin. Untuk di tahun 2024 ini? Iya. Oke, apa jadi tuh Pak? Tahun kemarin, tahun 2023, kita tidak mengenal, hanya ada 1 zona SD. Nah, di tahun 2024 ini? Nah, ini kita ada 2 zona. Pertama, zona prioritas pertama, yang kedua adalah zona prioritas kedua. Nah, itu apa Pak? Zona prioritas pertama itu kategorinya apa? Terus prioritas kedua ini dilihat dari mana? Jadi prioritas pertama adalah calon peserta didik yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Jadi kalau misalkan RT sekolah RT 1 RW 1 Kelurahan Mampang gitu ya. Kemudian PBDB juga tinggal di RT 1 RW 1 Kelurahan Mampang, maka berarti dia memiliki zona prioritas pertama. Berarti itu dia masuk zona prioritas pertama nih. Sedangkan di luar itu maka masuk zona prioritas kedua. Kalau dia beda RT berarti dia sudah masuk zona prioritas kedua. Tapi dengan catatan kelurahannya sama atau pada kelurahan yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Jadi tidak kemudian milih semua ya. Berbeda dengan zona kedua, bukan berarti seluruh DKI masuk zona. Semua berarti hanya kelurahan aja ya. Tersebut atau kelurahan yang berdekatan. Artinya berarsiran ya Pak ya. Itu adalah untuk zona prioritas pertama dan kedua di SD. Nah, di SMP dan SMA ini agak berbeda pemahamannya. Ada 3 zona prioritas pertama, zona prioritas kedua, zona prioritas ketiga. Kalau SD kan hanya 2 tadi. Nah, SMA dan SMA ada 3. Nah, sekarang untuk zona prioritas pertama pengertiannya berbeda dengan yang di SD. Kalau SD kan ada SD CPDB yang tinggal dalam satu RT yang sama dengan lokasi sekolah. Sedangkan kalau prioritas SMP dan SMA prioritas pertama adalah CPDB itu berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPD yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung. Ada yang mengatakan bersinggungan dengan RT lokasi sekolah. Jadi lebih banyak RT-nya. Kalau prioritas pertama di SD kan hanya 1 RT. Iya, kalau yang SMP ini banyak bersinggungan ya, berdekatan ya. Dengan RT sekolah. Itu untuk JP1-nya. Kemudian untuk prioritas kedua adalah calon peserta didik yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Tadi saya katakan pemetaan kita kan memetakan sebaran sekolah, sebaran domisili CPDB serta daya tampung di sekolah itu. Tidak bisa habis di prioritas 1 atau prioritas 2 habis, harus juga memperhatikan prioritas ketiga. Yaitu apa? CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Artinya apa? Di zona prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 sudah diprediksi pasti ada yang kebagian. Yang zona 3 tuh kalau nggak kebagian gimana tuh Pak? Karena itu saya tangannya sebaran domisili dan posisi apa? Ketersediaan calon peserta didik.
Jadi insya Allah untuk SMP SMA nggak usah khawatir prioritas gitu ya nggak kebagian. Oke. Insya Allah memang sudah dihitung, dipetakan Pak. tadi yang berdasarkan pemetaan akan Oke. mencukupi prioritas pertama ada, prioritas kedua ada, Oke. prioritas ketiga juga Oke. ada. Nah ini adalah bagaimana penentuan di zona prioritas untuk SD, kemudian SMP dan SMA. Oke. Wah, berarti ada perbedaan lah ya setidaknya dari tahun 2023 kemarin ke 2024 ini. Ya, terutama yang paling mencolok adalah di SD. SD tadi ya. Ya. Kalau SD sekarang dibagi dua nih ya, yang satu RT, satu RW, satu kelurahan dengan sekolahnya masuk JP1 ya, zona prioritas 1. Terus kalau yang beda itu masuk ke zona prioritas kedua ya, Pak. Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tuh ya, mulai dari cara milihnya, kemudian tanggal-tanggalnya jangan sampai kelewat gitu, dilapor diri dan segala macam ya, Pak. Saya mau nanya deh, Pak. Perihal tentang syarat dan ketentuannya untuk jalur zonasi ini, apakah sama atau beda, Pak? Atau memang sama dong, nggak bisa beda, orang satu rumah gitu, gimana, Pak? Boleh, Pak? Untuk syarat ketentuannya sebenarnya umum sebenarnya sama, Mas. Jadi persyaratan jalur zonasi harus mengikuti persyaratan atau ketentuan umum. Yaitu pertama, CPDB harus warga berdomisili di DKI Jakarta, Mas. Oh, itu wajib ya, Pak? Iya. Mutlak kayaknya. Mutlak itu. Yang kedua, harus memenuhi syarat umur. Umur? Ya, ini berbeda dengan prestasi. Oke. Kalau prestasi kan nggak dilihat umur. Iya. Nah, ini pakai umur. Nah, ini harus ada. Enggak, kalau syarat umur harus ada, di prestasi juga harus ada. Iya. Jadi kalau untuk SD, saya ulang ya, bahwa untuk syarat baik prestasi semua jalur sama, bahwa berusia paling rendah 6 tahun untuk SD. Untuk SD. Oke. Kemudian yang kedua, untuk SMP agak beda nih, ini paling tinggi. Oh, bukan paling rendah ya, paling tinggi, Pak. Paling tinggi adalah 15 tahun. Mentok umur 15 tuh. Ya, sedangkan SMA paling tinggi adalah 21 tahun per baik tiga-tiganya 1 Juli tahun 2024 ini. Berarti per 1 Juli itu usianya paling kalau yang si SD paling rendah 6 tahun, si SMP itu 15 dan di SMA itu 21 tahun. Ya. Nah, sekarang itu persyaratan umumnya. Sedangkan yang kedua adalah persyaratan khusus. Nah, domisili tadi yang ditandai dengan tercantum dalam KK kartu keluarga itu paling lambat diterbitkan tanggal 10 Juni 2023. Oke, hampir sama lah ya. Nah, jadi ketentuan kan 1 tahun sebelum PPDB. Betul, ya. Hari ini tanggal 10 nih. 2024. Berarti nah, 1 tahun sebelumnya kan 10 Juni. Betul ya. Oke. Oh, berarti dia ngambil per pelaksanaan PPDB-nya ya, Pak? Ya, jadi 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Yang dimaksud pelaksanaan pendaftaran. Pendaftaran ya, bukan buat akun, bukan itu ya. Oke. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua, nah apabila kurang dari 1 tahun bagaimana? Ini kan kartu keluarga ada kalimat diterbitkan di KK. Iya, betul. Nah, bagaimana apabila ada perubahan nih? Kadang-kadang warga kan di tengah jalan ada perubahan KK tanggal di tengah jalan, misalkan kakak itu berubah, ada penambahan jumlah keluarga. Betul. Ada juga hal yang lain yang mengakibatkan. Maka kakak yang perubahan ini selama peserta didik CPDB ini memang ada di situ, walaupun terbit setelah tanggal 10 Juni 2003, tapi tidak menyebabkan perpindahan domisili. Maka kakak tersebut masih dapat digunakan. Boleh ya, Pak? Boleh diakomodir ya. Diakomodir. Walaupun di situ tertulis terbit setelah tanggal 10 Juni ya. Iya. Tapi tidak ada perubahan apa-apa nih. Tidak ada. Jadi kepala keluarganya sama, keluarga yang lain sama, nomor kartu keluarganya sama. Iya. Mungkin siapa tuh ada lahir adik baru. Iya, nambah ya, Pak. Bukan nambah yang lain ya, Pak. Nah, ini bisa ada perubahan. Tadi perubahan yang tidak menyebabkan perpindahan domisili. Gitu. Nah, yang berikutnya yang ketiga, bisa juga dalam perubahan kakak karena domisili. Nah, ini harus ini agak yang kemarin nih, Mas. Kenapa tuh, Pak? Itu apa? Numpang kakak. Oh, nah itu yang numpang-numpang itu di jalur zonasi bisa nggak, Pak? Untuk tahun ini bahwa sesuai dengan persesen bahwa dalam hal perubahan kartu keluarga karena perubahan perpindahan domisili itu harus disertai dengan kepindahan seluruh keluarga. Jadi kasusnya misalkan ada orang yang pindah hanya anak saya saja. Iya. Sebelum tanggal 10 Juni 2023. Ayah dan ibunya tidak pindah. Dia hanya pindah ke yang lain. Numpang lah gitu ya. Numpang. Tapi nanti ada lagi tidak
pada titik tertentu karena alasus nanti ada di poin yang Oke. berikutnya. Itu tidak bisa. Jadi harus ada kepala keluarga dan nanti ketentuannya harus sama nih. Yang keempat nih, nama orang tua atau wali CPDB yang tercantum dalam rapot atau ijazah sebelumnya untuk misalkan masuk SMA atau SMA ya, atau akte kelahiran untuk SD nih. Oke. Yang kami cocokkan dengan akte kelahiran atau surat keterangan identitas lain lah. Oke. Kadang-kadang kan di TK sudah ada surat, ada rapor betul. itu sudah ada ketentuan. Nah, dan atau kartu keluarga sebenarnya harus sama dengan nama orang sebagai kepala keluarga. Oh, artinya di rapor tersebut harus sama dengan kartu keluarganya ya? Iya, jadi kartu keluarga sebenarnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Oke. Nah, orang tua ini ada dua, Mas. Ada bisa saja ayah sebagai kepala keluarga, bisa juga ibu sebagai ayah kepala keluarga. Karena bisa jadi kan orang tua ayahnya sudah meninggal terus diganti sama ibunya, itu nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting sesuai dengan kartu keluarga ya. Jadi kepala keluarga. Kepala keluarga itu kan bisa saja ayah, bisa juga ibu. Oke, itu syarat umum dan syarat khususnya itu. Masih tambah lagi nih. Masih ada lagi Pak. Ini banyak amat karena ini ada kartu keluarga ini. Nah, dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua, kadang-kadang nama orang tua atau wali peserta didik baru ini kan agak berbeda nih. Dari kakak terakhir dapat digunakan. Jadi kakak terakhir kan tadi sebelum 10 Juli. Iya. Bisa saja nama kepala keluarganya mungkin berbeda dengan nama orang tuanya. Iya. Nah, itu bisa tetap berlaku apabila satu orang tua wali yang meninggal dunia, Mas. Oke. Misalkan mohon maaf ya, belum sempat ganti nih. Kartu keluarganya ya, masih ada nama ayahnya lah gitu ya. Nama ayahnya meninggal dunia, maka bisa kan belum, nama keluarga masih nama ayah. Dan ini bisa dibuktikan apabila ada surat kematian bisa dilengkapi dengan itu. Ya, ini berarti bisa saja ini tetap berlaku dengan kakak yang domisili yang alamat tadi. Yang kedua adalah orang tua atau wali bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga yang terakhir. Oke. Ya, yang dibuktikan dengan akta cerai yang distribusi instansi yang berwenang atau dokumen lain seperti SPTJM atau kartu keluarga yang membuktikan bahwa orang tua atau wali adalah bercerai. Oke. Nah, ini agak agak mulai jelimet. Nah, yang C, yang ketiga adalah kepala keluarga sebagai wali CPDB dibuktikan dengan surat perwalian. Kan pola adopsi kita kan ada. Nah, itu harus ada surat perwalian ya. Ada surat perwalian anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Kalau itu belum selesai, bisa juga hanya dengan putusan atau penetapan pengadilan. Jadi kalau dalam proses kan biasanya ada putusan pengadilan dulu bahwa adopsi ataupun yang lain perwalian, kemudian ke Kementerian Hukum HAM untuk memperoleh surat perwalian anak di bawah umur. Oke. Itu juga bisa. Kalau kasusnya nama orang tuanya berbeda dengan nama kepala keluarga. Kalau adopsi kan nama orang tuanya tetap dicantumkan. Ya, kan nama orang tua nggak mungkin bisa hilang. Iya, gitu lah. Nah, sekarang yang D nih, agak tadi yang kasus tertentu bahwa di DKI Jakarta terkadang kan ada anak itu ikut diasuh oleh orang tua atau kerabat. Betul. Maka di sini kami fasil dengan bahwa kepala keluarga yang sebagai kakek atau nenek atau saudara kandung dari bapak atau ibu. Kalau kita menyebut dengan paman, om, mama, tante. Tante dari CPD yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya. Oke, artinya dilihat nasabnya apa ya? Iya, nanti ditulis silsilah keluarganya. Silsilahnya nih. Dari kakak. Bapaknya Pak Salikun sama bapak saya sama nggak nih ketemu? Nah, gitu. Nah, nanti dia memang sudah kami bekali para verifikator untuk itu. Ini sebenarnya adalah bagian dari proses pengajuan akun. Dan kemarin sudah clear nih, masih ada berlanjut besok. Jadi ini adalah bagaimana jalur zonasi, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Ini yang terakhir. Nah, dalam hal terdapat perbedaan nama keluarga, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, ya, termasuk yang poin yang keempat dan kelima. Nah, maka CPDB masih punya hak untuk diakomodir, Mas, yang diindikasikan menumpang. Oh, berarti walaupun dia udah ketahuan numpang masih diberi kesempatan ya. Akses pendidikan diberikan. Nah, ini mengikuti apa? Alamatnya harus zonanya adalah mengikuti zona kakak sebelumnya. Oke.
Jadi misalkan numpangnya di Jakarta Barat nih, padahal dia sebelumnya di Jakarta Timur, Maka maka balik di Jakarta Timur. sesuai dengan kakak di orang tua. Oke. Gitu. Artinya memang wajib syarat mutlaknya adalah berkartu keluarga DKI Jakarta ya Pak ya? Ya. Kalau tidak berkartu keluarga DKI Jakarta dan tidak berdomisili di DKI Jakarta, tidak bisa. Gitu. Ya. Itu syarat mutlaknya dari bahasan sebelum podcastnya kayaknya hampir sama semua nih. Dan memang kayaknya syarat umumnya memang seperti itu. Oke. Pak Salikun, saya mau nanya nih Pak, perihal tentang seleksi untuk di jalur zonasi Pak, ya kan kemarin di PPDB bersama juga sudah dijelaskan oleh Pak Ali, kemudian di jalur prestasi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ait tentang mekanisme seleksinya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, untuk di jalur zonasi ini seleksinya itu berdasarkan urutan, itu berdasarkan apa? Kan kalau kayak di prestasi itu kan dilihat dari nilai, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar. Nah, untuk di zonasi itu yang diurutin kalau misalkan daya tampung dari sekolah tersebut itu sudah melebihi gitu. Artinya daya tampungnya 10, yang daftar 30. Nah, itu diseleksinya menggunakan apa tuh, Pak? Nah, gitu. Sesuai dengan ketentuan, alat seleksinya ada beda nih. Kalau SD ada pada misalnya usia berdasarkan usia sesuai dengan zona. Oke. Ya. Usia sesuai dengan zona. Ya. Kan tadi ada prioritas 1, prioritas 2. Jadi misalkan di prioritas pertama, ya kelompok prioritas pertama diurutkan dari usia tertua sampai yang termuda. Kemudian yang di prioritas kedua juga sama. Nah, itu adalah usia dari yang termuda sesuai dengan zona prioritas. Nah, apabila ini selanjutnya kok masih sama juga nih, usianya sama, maka urutan pilihan sekolah, Mas. Kalau usianya kan bisa saja sama, tapi kami jarang menemukan. Biasanya usianya pasti beda di hari, Pak. Iya, di hari. Tapi bisa terjadi. Ya, anak kembar contoh ya, Pak. Bisa terjadi, maka pada urutan pilihan sekolah yang kedua, seleksi alur kedua. Ini juga sama untuk yang ketiga adalah waktu mendaftar. Jadi ada 4 ya. Nah, kalau untuk SMP dan SMA, pertama zona prioritas. Kemudian sama usia dari yang tertua sampai yang termuda. Urutan pilihan sekolah dan terakhir waktu mendaftar. Ya, artinya dilihat dari zonanya juga ya. Zona prioritasnya tadi kan masuk di dalam kategori zona berapa nih? Ketika sudah melebihi daya tampung tersebut, maka dikelompokkan dulu ya Pak ya untuk seleksinya ya. Nih kamu zona 1 atau zona 2 nih. Nah, zona 1 ya udah berantem dulu, ngadu dulu nih sama bersaing dulu ya. Zona prioritas 1 ya. Kalau zonanya sudah sama maka dilihat dari usianya. Nah, biasanya usia ini tidak akan, jarang kayaknya usia sama Pak. Beberapa kasus terjadi sama. Iya, tapi tanggalnya ya sama. Gitu. Artinya ini tidak perlu terburu-buru sebenarnya kalau untuk di jalur zonasi ini ya. Kalau kita melihat dari tadi kriteria untuk seleksinya kan dari zona, kemudian usia, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar itu terakhir. Artinya kalau di usia aja bisa kerem kan gitu kan. Itu kan nggak mungkin sama semua. Masa 10 CPDB usianya sama semua? Pasti berbeda. Berarti bisa kerem tuh ya. Bisa juga. Tapi secara kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa jadi sama. Tapi kan 1 banding berapa gitu ya. Betul. Dan ini mungkin juga tips juga untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah bahwa tidak perlu terburu-buru untuk di jalur zonasi ini ya. Bisa melihat lihat dulu nih pesaingnya atau saingannya itu di umur berapa? Wah, kira-kira dia umur 6,5 nih, 6 tahun 5 bulan. Anak saya atau saya umurnya 6 tahun 7 bulan. Ya, daftarnya di last minute. Bicara peluang. Bicara peluang, sekolah betul. Mana yang kita memiliki peluang yang lebih baru diambil tuh ya Pak ya. Wah, itu salah satu strategi yang bisa dicoba untuk sobat-sobat pintar semua. Terus Pak, nih tadi kan Bapak nyinggung soal kartu keluarga nih Pak. Contoh saya kartu keluarganya DKI Jakarta nih Pak. Sebelum 10 Juni ya. Pas 10 Juni, lewat dari 10 Juni saya pindah Pak ke Depok. Jadi anak Depok nih Pak, ya kan. Nah, itu saya masih bisa nggak sih Pak anak saya itu untuk daftar PPDB di jalur zonasi Jakarta? Ya, jadi warga DKI Jakarta yang melakukan perpindahan nih setelah tanggal 10 Juni 2003 karena pindah ke wilayah lain, maka sesuai dengan aturan dia tidak bisa mendaftar. Karena syarat umum kita adalah warga yang berdomisili di DKI Jakarta. Tapi kan saya kerja di Jakarta Pak. Nah, prinsipnya maka yang bersangkutan bisa saja mendaftar di wilayah yang baru tadi. Sesuai kan sama aturan untuk aturan. Berarti saya bisa daftar di Depok mungkin ya? Beda. Karena kan setelah tanggal 10 Juni maka menggunakan namanya
jalur pindah tugas orang tua. Oke. Tapi ini sesuai dengan wilayah masing-masing. Oke. Kan permulaan Betul. pendaftaran setiap wilayah berbeda-beda. Beda-beda. Gitu. Artinya untuk ke DKI tidak bisa lah ya. Tidak bisa. Karena saya sudah terhitung bukan warga DKI Iya, gitu ya, karena sudah pindah setelah tanggal 10 Juni. Kalau kasusnya misalkan saya tinggal di Jakarta Barat, Pak. Kartu kakak saya. Kemudian saya pindah ke Jakarta Selatan. Iya. Setelah tanggal 10 Juni tersebut tentunya. Sebelumnya saya di Jakarta Selatan Jakarta Barat nih, ya kan. Terus setelah tanggal tanggal 1 Juli 2023, berarti kan setelah 10 Juni itu, Pak. Saya pindah ke selatan, Pak. Nah, itu saya bisa ngambil yang di barat atau saya harus ngambil yang di selatan, Pak? Sebenarnya ada dua kemungkinan. Kalau dia pindah ke sana diikuti dengan dua hal. Oke. Pindah tugas karena pindah tugas orang tua. Oke. Ya, dan diikuti dengan pindah tugas pindah domisili. Oke. Itu bisa mengalami jalur PTO. Oke. Di selatan. Tapi kalau ini tidak ada, maka dia bolehnya adalah memilih yang di Jakarta Barat. Kan tadi soalkan di kakak sebelumnya masih berlaku. Tapi kan saya tinggalnya di selatan, Pak. Ya memang kami sesuai dengan aturan memberitakan pada orang yang sudah tinggal 1 tahun sebelumnya. Dan yang paling dekat ya, Pak ya. Iya, betul. Berarti kalau mau ngambil itu ya nanti di tahap kedua mungkin. Di tahap kedua dan tahap ketiga itu kalau tidak salah. Nah, kalau SD itu baru. Pemilihan di tahap kedua dalam zonasi kedua dan 3 di SD itu bebas. Nah, ini yang peluangnya lebih besar. Jadi misalkan di tanggal tadi kan tanggal 12 kan pengumuman. Ya, nggak lolos. Iya. Ya silakan nanti tanggal berikutnya di tahap kedua dan ketiga kami buka untuk proses tahap kedua. Ini agak bebas, Mas. Ini semua. Jadi milihnya boleh seluruh DKI. Sekolah yang berada di DKI Jakarta negeri ya. Negeri lah. Untuk SD. Betul. Berarti kalau misalkan saya tadi pindah di Jakarta Selatan, saya pengen sekolahin anak saya di Jakarta Selatan, bisa pakai tahap kedua. Iya. Nah, itu ada catatannya nggak, Pak? Maksudnya ada kecuali atau ada syaratnya di tahap kedua itu? Ya, syaratnya sekolah yang bersangkutan ada daya tampung. Masih tersedia daya tampungnya. Kalau misalkan sudah tidak tersedia daya tampungnya, ya berarti sekolah tersebut tidak membuka di tahap kedua ataupun tahap ketiga ya. Berarti ini panjang ya, Pak ya? Ada 3 tahap untuk SD. Kita bicara untuk SD nih, karena yang sedang running untuk jalur zonasi di SD. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Saya mau nanya. Tadi terkait dengan zona, Pak, zona prioritas. Mungkin ini juga bisa jadi masukan lah ya, Pak, buat Pak Salikun atau buat teman-teman di Dinas Pendidikan bahwa untuk jalur zonasi ini banyak banget menjadi perhatian oleh para sobat-sobat pintar dan warga sekolah serta masyarakat. Kenapa sih zona itu dibuat kotak-kotak seperti itu? Kenapa enggak ya udah kayak dulu aja gitu kan, bebas, tinggal ngambil menggunakan nilai. Nah, ini kan tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Salikun ya, karena kita mengikuti aturan dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tersebut dan turunan-turunan ke bawahnya. Kalau saya boleh ngasih masukan, Pak, mungkin tahun besok, Pak, zonanya itu tidak lagi menyesuaikan dengan RT RW, Pak. Misalkan zona satunya 1 kelurahan. Jadi ruang lingkupnya lebih banyak. Ya, memang pada prinsip tadi saya katakan bahwa di dalam aturan itu adalah apa? Keinginan kita calon peserta didik ya ada mendekatkan diri dengan satuan pendidikan. Gitu loh. Tapi juga ada prinsip keadilan. Gitu loh. Jangan sampai CPDB yang jalur di tidak ada di dekat sekolah nggak kebagian. Tapi jangan sampai juga yang dekat sekolah malah nggak bisa di sekolah yang terdekat. Nah, itu gimana? Itulah prinsip ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Jadi kita bagaimana memberikan rasa keadilan ada, tapi juga faktor zonasi yang dekat dengan satuan pendidikan ada. Nah, ini harapan kita adalah dengan cara ini kombinasi yang ada di DKI Jakarta ini sudah bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Ini adalah bagaimana posisi antara perbedaan tadi ada, kenapa harus ada prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Gitu loh. Ya berarti ini sebenarnya sudah ditinjau dan sudah dikaji ya, Pak ya. Dari segala aspek nih. Bukan cuma aspek zonanya aja, tapi semua aspek sudah dikaji di dalamnya, dan ketentuan inilah yang dikeluarkan atau
jalankan ya ini sudah yang terbaik Betul. dari kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalkan ada masukan boleh ya Pak ya. Terima dong ya Pak ya. Pasti. Semua masukan dari masyarakat bagian dari program evaluasi yang kami lakukan Alhamdulillah. untuk perbaikan Mm-mm. ya, untuk perbaikan pelaksanaan PPDB di tahap-tahap tahun-tahun berikutnya. Nah kalau misalkan ada warga masyarakat, sobat pintar, warga sekolah yang kesulitan Pak dalam proses PPDB ini, nah itu mereka bisa kemana tuh Pak? Ya, jadi untuk kami menyediakan posko layanan. Sebenarnya posko ini sudah bergerak dari tanggal 20 dulu Mas. 20 Mei, iya. Iya. Sudah cukup lama, 20 Mei, dari mulai pengajuan akun kita sudah membuka posko. Posko kami ada yang ada di tingkat provinsi. Iya. Silakan datang ke lantai 5 gedung Dinas Pendidikan. Oke. Kemudian ada juga posko di tiap Sudin Pendidikan. Oke. Kita Kota ada nih ya. Kota. Oke. Beda kota. Oke. Jadi tiap kota ada 2 Sudin ini. Kecuali iya, bulan betul. 1000. Ya. Gitu ya. Jadi ada kurang lebih 11 posko di tingkat Sudin. Dan Oke. ini berlaku secara luring. Oke. Secara luring ya, jadi bisa hadir langsung di situ. Kemudian yang kedua ada juga yang secara daring Mas. Oh, bisa online nih Pak. Center. Oh, call center. Ya, Oke, ya. Call center juga ada. Silakan hubungi call center apabila ada kendala untuk datanya bisa diakses di distrik.jakarta.go.id. Juga ada di beberapa situs PPDB kita. Itu silakan diakses bagaimana layanan kita di posko-posko yang ada. Jadi masyarakat tidak perlu. Ada satu lagi yang paling dekat dengan satuan CBD yaitu posko di satuan pendidikan. Sekolah. Oke. Jadi contoh nih, CPDB atau orang tua yang mengalami kendala tentang cara pengisian, silakan hadir ke sekolah. Bisa tuh dibantu ya Pak ya? Bisa. Tapi jangan semuanya juga. Prinsipnya adalah mandiri. Mandiri itu kuncinya. Prinsip adalah semuanya dilakukan secara mandiri. Kami dari Dinas Pendidikan memfasilitasi, membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Artinya kalau kesulitan nih, aduh, saya bingung mau daftarnya, bawa handphonenya ya Pak ya. Iya. Kalau punya handphone pasti lah, orang semua pada punya handphone sekarang gitu ya. Bawa datang ke sekolah, nanti oleh petugas-petugas posko di sekolah akan dibantu ya Pak untuk dibimbing. Gini caranya. Dengan harapan sih kalau saya melihat itu ketika sudah dapat ilmu di posko, dia pulang tuh bisa nularin Pak. Iya betul sekali. Tapi dipastikan walaupun nanti di satuan pendidikan dibantu, tetap dilihat bilang sekolah dan seterusnya sesuai keinginan. Dan itu atas persetujuan. Karena prinsipnya adalah menjadi tanggung jawab CPDB-nya ya. Walaupun diminta tolong, bukan minta tolong, minta dibimbing gitu ya. Ya tetap prinsipnya itu tanggung jawab masing-masing ya Pak ya, bukan tanggung jawab di teman-teman posko di sekolah gitu ya. Betul. Ini juga jadi catatan. Iya, jangan sampai salah pilihan sekolah. Iya. Jangan sampai nanti setuju. Karena kan ada pernyataan saya setuju dengan pilihan. Iya, itu dicentang tuh. Centang gitu loh. Ya, berarti apa yang dipilih memang benar. Sudah sesuai. Satu yang perlu menjadi catatan semua adalah pelajari dan identifikasi sekolah. Oke. Itu ya, jangan sampai nanti keliru sekolah pilihan. Karena ada nama sekolah yang sama ya. Nama contohnya kayak Grogol Pak. Grogol itu kan ada 2 Pak. Grogol di Jakarta Barat sama di Grogol di Jakarta Selatan. Maksudnya mungkin pengen di Jakarta Barat, ngambilnya yang malah di Jakarta Selatan. Nah, itu jadi agak repot tuh. Jadi kudu hati-hati tuh ya Pak ya. Oke, Pak Salikun, nggak berasa nih, udah ngobrol udah hampir setengah jam. Kalau ngomongin PPDB. Kalau PPDB apalagi zonasi. Wah itu udah sambil ngopi tuh kayaknya paling enak Pak. Pak, boleh terakhir Pak, closing statementnya dari Pak Salikun untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah perihal tentang PPDB khususnya untuk jalur zonasi ini. Monggo Pak. Ya. Terima kasih sobat pintar semua dan warga satuan pendidikan bahwa kami harapkan jalur zonasi dan jalur yang cukup besar untuk kuotanya, dan ini bagian dari amanah Permendikbud dan Gubernur kita bahwa bagaimana mendekatkan calon peserta didik pada satuan pendidikan di sekitarnya. Dengan cara ini maka mari ikuti ketentuan dan pelajari bersama ketentuan PPDB jalur zonasi, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami siap mendampingi dan membantu Bapak Ibu semua untuk melaksanakan PPDB secara benar. Jadi nanti tidak ada kekeliruan yang terjadi. Ingat untuk beberapa jalur bahwa zonasi ini adalah untuk SD tanggal 10 sampai tanggal 12, sedangkan untuk
SMP dan SMA tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Semoga harapan kita dari 4 jalur yang disiapkan dalam rangka PPDB, semua warga bisa menghasilkan yang terbaik bagi masing-masing semua. Itu saja Mas, dan kami harapkan mari kita ikuti PPDB dengan sesuai regulasi yang ada. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, wah nih kalau boleh nyimpulin sedikit nih dari perbincangan ini gitu ya, bahwa PPDB jalur zonasi ini bukan semata-mata untuk mempersulit, tapi menjalankan regulasi yang sudah ada, dan prinsipnya tadi mendekatkan peserta didik dengan sekolahnya, ya Pak ya. Terus juga kalau saya boleh nambahin tadi statement terakhir dari Bapak, berjalan dengan regulasi. PPDB ini sesuai dengan regulasi. Ya kalau Mas Eka boleh nambahin gitu Pak, dibawa happy. Ya, walaupun mungkin prosesnya agak jelimet gitu ya Pak ya, cuma ya dibawa happy, dibawa enjoy, karena ini adalah momen yang mungkin tidak bisa terulang lagi Pak. Iya betul. Yang mau masuk SD berarti nunggu 6 tahun lagi nanti dia baru melaksanakan PPDB. Yang SMP tunggu 3 tahun lagi, setelah lulus SMA udah dia tidak mengikuti proses PPDB lagi. Makanya dibawa happy, dibawa enjoy, tidak perlu bingung, kerusak-gerusuk segala macam. Kalau memang punya kendala, kemudian kesulitan, monggo silakan. Dari teman-teman dari Dinas Pendidikan ini sudah menyediakan beberapa posko dari mulai tingkat provinsi, kemudian tingkat kota, kabupaten, sampai bahkan tingkat satuan pendidikan di wilayah calon peserta didiknya. Jadi kalau kesulitan tuh udah datang aja langsung ke posko. Terutama ini banyak Pak kasus yang lupa password, terus belum aktivasi akun. Nah itu silakan, daripada jauh mungkin kalau ke dinas pendidikan ya bisa langsung aja ke satuan pendidikan sekolah terdekat. Ya bilang kalau yang reset passwordnya. Kemudian kalau bingung untuk pilih sekolah, minta tolong dibimbing, diajari agar prosesnya lebih cepat. Oke. Ya. Mungkin itu aja Sobat Pintar dan warga sekolah ya, podcast kali ini. Atas nama kru yang bertugas, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.